Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Tribuners, para pembaca Tribun Jabar, tribunjabar.id dan Tribun Cirebon.com. Pagi ini alhamdulillah saya sudah berada di Pendopo Kabupaten Kuningan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kuningan. Hadir bersama kita Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama. Kita akan langsung wawancara santai saja dengan beliau di sela-sela kesibukannya sangat padat. Pak Acep, kita ini sudah 1 tahun melalui masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kemudian kondisi secara umum Kabupaten Kuningan di era pandemi ini? Ya, baik Mas Mahmud. Ya, saya lupa dulu nih maskernya, ya suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Mahmud, saya hormati dari Tribun Jabar wilayah Ciayu Majak Kuning. Terima kasih atas kehadirannya, kunjungannya. Alhamdulillah dari apa yang barusan Mas Mahmud pertanyakan kepada saya, di mana saya mengalami perjalanan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, tepatnya tanggal 4 Maret 2020. Saya masih teringat 4 hari setelah kepulangan saya umroh, langsung saya bergulat dengan itu. Dan alhamdulillah waktu itu kita sama-sama kompak ya, dengan semua kekuatan, termasuk waktu itu para tenaga medis, ya, termasuk dokter-dokter di bawah naungan IBI. Kita melakukan rapat pertama. Tentu hal-hal yang pertama yang kami lalui, saya merapatkan terkait dengan arah kebijakan yang harus kita pikul bersama-sama. Di saat itu suasana masih belum menentu. Jadi apa yang bisa kami lakukan, semuanya dalam rangka mencegah. COVID-nya seperti apa, sebarannya sejauh mana, kami waktu itu yang penting kami bergerak bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah sinyal, ya, sebuah sinyal yang mengisyaratkan keberadaannya itu ada dan nyata. Maka kami lakukan, dan saya percayakan kepada seluruh aparatur, ya, tenaga medis untuk penanganan dari sisi medisnya. Sisi lain mungkin kami bersama-sama seluruh aparatur pemerintahan, termasuk dengan mitra kami dari Puspida atau Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, nah, juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kami melaksanakan rapat minimal 1 bulan itu 2 kali untuk evaluasi. 1 bulan 2 kali ya? Sama dasarnya waktu itu, bentuk penanganan seperti apa sih yang harus kami lakukan, karena waktu itu semuanya belum menentu. Akhirnya lahirlah beberapa panduan kebijakan, arah kebijakan yang lahir melalui regulasi-regulasi, apakah itu Perpres, Peraturan Presiden, apakah peraturan setingkat menteri termasuk Kapolri. Nah, disitulah sudah masuk dalam pengolahan penanganan COVID-19 ini secara terstruktur, sistematis dan masif, dan itu berlaku sampai hari ini. Kalau saya ini kan Kabupaten Kuningan masih ada di zona kuning ya, artinya ya cukup ke arah, sebenarnya ke arah membaik itu sangat besar gitu ya. Namun dari pertambahan kasus, Bapak melihat sudah apakah memang sudah bisa dikendalikan secara baik, Mas. Saya memahami betul, Mas, dan saya menginstruksikan kepada semua jajaran untuk melaksanakan tugas ini dengan konsisten, bertanggung jawab. Tolong sajikan apa yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Saya selalu menekankan jangan main-main dengan persoalan ini, karena ini menyangkut dengan hidup dan kehidupan. Lagi tadi saya katakan hidup dan kehidupan. Urusan hidup dengan COVID ini orang banyak menjadi korban sampai korban jiwa. Urusan kehidupan banyak yang terdampak, termasuk dampak sosial, ekonomi, termasuk dalam
aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Seperti tadi yang saya katakan, kenapa kami melibatkan para alim ulama, para kiai ajengan, karena kemarin itu kan luar biasa sekali. Kalau sebentar lagi kita menjelang Ramadan, mudah-mudahanlah seraya dengan COVID ini semakin bisa kita atasi, seraya tingkat kesadaran masyarakatnya juga sudah mulai tinggi, sehingga tidak lagi ada pertentangan. Apabila misalnya tahun kemarin kita larang untuk sholat Jumat, kita ada pelarangan untuk taraweh, bahkan Idul Fitri pun, walaupun kemarin akhirnya kita gelar dalam suasana kesederhanaan dengan mengaktifkan seluruh masjid-masjid di lingkungan masing-masing untuk bisa menyelenggarakan sholat itu. Alhamdulillah kan semuanya bisa terselesaikan. Kuncinya komunikasi, koordinasi, lahirlah solusi-solusi. Nah, kan tadi sampaikan juga banyak sektor, hampir semua sektor kehidupan itu terdampak oleh pandemi. Lalu tahun lalu kan banyak Pak program-program bantuan untuk masyarakat yang lain dan untuk ekonomi. Tahun sekarang seperti apa Pak bantuan itu? Untuk tahun kemarin kita bisa melaluinya dengan baik. Walaupun jujur, kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang muncul atau yang dituangkan melalui kebijakan pusat dan langsung realisasinya juga dari pusat, ya karena usaha bansos, demikian juga dari provinsi, termasuk kebijakan dari daerah. Saya berharap perlu ditingkatkan koordinasinya, sehingga kebijakan itu dari atas sampai ke bawah, walaupun sama, paling tidak asinkronis. Jangan ada rasa sama, serupa tapi tidak sama. Dan itu yang menjadi polemik yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Untuk tahun sekarang, ya, kebijakan-kebijakan tersebut kan sudah ada terkait dengan panduan regulasi. Bagaimana misalnya salah satunya desa harus mengalokasikan dana desanya untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang tidak mampu, yang terkena dampak COVID. Nah, namun kembali lagi bahwa apakah dana desa itu sudah ada dan sudah bisa tersalurkan dari mulai Januari, Februari, Maret. Sementara setahu kami dana desa itu baru cair di bulan Maret atau paling tidak di awal April. Karena pengelolaan dana desa itu kan bisa per semester, bisa per kuartal atau per triwulan. Nah, tolonglah kebijakan-kebijakan ini untuk lebih disinkronkan dengan arah kebijakan yang dimungkinkan bisa kami lakukan. Salah satunya itu. Seperti kami, baru beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan instruksi untuk merefokusi kembali anggaran. Di bulan-bulan ini ada yang sudah selesai. Dan kami kemudian ini insya Allah 2-3 hari ke depan atau minggu ini bisa selesai. Terkait dengan apa yang akan direncanakan harus kami tata kembali. Ada yang ditangguhkan, ada yang kekurangan dan lain sebagainya. Karena semuanya wajib kami alokasikan dalam rangka penanganan COVID-19. Tapi sekali lagi, insya Allah ya, sebelum regulasi ada pun kami sudah menangani COVID-19 ini dengan baik. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua Satgas ya, dibantu dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kopimda dan juga semua aparatur pemerintahan sampai tingkat desa. Kita melaksanakannya dengan pertama antisipasi, lalu kita deteksi, lalu kita obati kalau ada kasus. Ternyata ya saya juga berterima kasih sekarang masyarakat dalam menyikapi setiap kasus COVID-19 ini sudah penuh, sudah kesadarannya sudah sangat tinggi. Kalau dulu ada satu yang terjangkit, terkesan diisolasi, dikucilkan dan lain sebagainya. Sekarang pemberlakuan isolasi mandiri pun sepertinya sudah menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu sudah mulai lumrah gitu ya. Dianggap sesuatu yang baik. Kalau untuk pemulihan ekonomi apa yang untuk pemulihan ekonomi ya arah kebijakan pemerintah daerah dari tahun kemarin kita alokasikan beberapa mata anggaran ya, yang langsung bersentuhan dalam rangka pemulihan ekonomi di masyarakat.
konsep kami satu, namanya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, dan semua sektor kami sentuh, walaupun dengan keterbatasan kemarin ya, dan segala keterbatasan belum semua, ya. tapi alhamdulillah semua sektor kami sentuh, termasuk salah satunya, mohon maaf, barangkali ada pegiat seni, pegiat budaya, ya. Kalau jelas para UKM, para peternak, kaum tani, semua kami sentuh. Saat ini kan sedang berlangsung program vaksinasi, kan? Ya. Vaksinasi itu, terutama memang yang paling diutamakan adalah garda terdepan. Untuk di Kuningan sendiri, targetnya itu kapan Pak bisa selesai? Kalau target selesai sih kami tergantung dari keberadaan vaksin, ya, pengiriman vaksin. Bahkan saya mendengar ada sebuah berita yang cukup mengejutkan, vaksin ini juga tidak mudah didapat. Ya, akhirnya kami juga harus berpikir nanti revisi anggaran kami juga salah satunya untuk pengadaan vaksin. Untuk pelaksanaan yang sudah kurang lebih hampir 25.000 vaksin sudah ada di Kuningan atau lebih ya. Itu baru berapa persen Pak? Ya. Waduh, kalau itu Jauh, ya? Itu masih jauh. Dari targetan kami, tapi mohon maaf ya barangkali salah. Kalau sorry, kalau 70.000 atau 100.000 vaksin sudah ada lah. Seperti semua nakes sudah semua selesai. Aparatur pemerintahan selesai. Ya. Termasuk TNI Polri, termasuk beberapa garda terdepan kami. BPBD sudah selesai dulu. Sudah. Termasuk Disub, Pol PP. Sekarang dalam rangka mengantisipasi akhir tahun pelajaran, hari ini sedang berlangsung vaksinasi untuk tenaga guru. Hari ini tepat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau guru sudah semua divaksinasi, emang ada jaminan untuk dibuka, belajar tatap muka itu? Saya akan mencoba sehubungan dengan tibanya akhir tahun pelajaran. Kita beberapa waktu yang lalu pernah mencoba simulasi, dan saya juga melihat kemarin ada menyerahkan kebijakan-kebijakan kepada kecamatan desa yang memang zonanya sangat aman. Saya kemarin salah satu SD ada yang sudah mulai lagi, tapi itu pun untuk kelas 6, khusus untuk kelas ada alasan karena mereka mau mengakhiri tahun pelajaran, akan naik ke tingkat kesehatan. Demikian juga SLTP akan naik ke tingkat kesehatan. Mungkin kita akan mulai memperlakukan kembali walaupun sifatnya simulasi. Namun lagi-lagi toh tidak akan lama, karena sebentar kita akan menghadapi libur. Ya, karena liburan ya. Ada berapa banyak Pak yang sudah ya kira-kira sudah zona aman gitu ya? Saya rasa dikatakan setiap zona menjadi zona aman, saya tidak pernah menyuarakan seperti itu, walaupun ada. Ini untuk motivasi agar kewaspadaan itu selalu ada. Sebetulnya ada, hanya memang Ada. Nah, kemarin di satu kecamatan hanya pernah terjadi 2 kasus. Ada lagi kecamatan yang pernah terjadi 20 kasus. Tapi yang terpenting saya mengimbau para pengguna ini utamakan kewaspadaan. Ikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan aktivitas saya tidak melarang. Tapi sekali lagi pembatasan tetap akan kami awasi secara ketat. Salah satu keunggulan Kuningan adalah pariwisata dan banyak wisata alam. Ini paling terdampak juga Pak ya, wisata ini. Ya. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa menyiasati supaya bisa Ya, beberapa waktu yang lalu kami terasa sekali dampak pada saat penerapan PSBB. Ya. Tapi setelah sekarang masuk dalam PPKM, ya, alhamdulillah terlihat pariwisata Kuningan sudah mulai terasa kembali. Kunjungan wisatawan juga sudah mulai kembali, termasuk ukurannya hotel penginapan juga sekarang sudah mulai beraktivitas. Okupansinya juga sudah 50% kembali, sudah mulai dianggap normal lah ya. Kalau bicara 100% kan nggak ada. Ya. Sekarang
yang ditegaskan oleh kami kepada pengelola. Kami terapkan sanksi. Beberapa waktu yang lalu kami pernah menutup beberapa pengelola wisata. Tegas Pak ya. Tegas. Terakhir Pak, apa nih kiat Bapak untuk tetap sehat dari masa pandemi ini? Kiat kita pertama ikhlas, Sama jelas. kedua memakan vitamin, tiga waspada, ya, makan vitamin, makan makanan yang menunjang Ya, bergizi Pak ya. bergizi, dan juga menerapkan protokol kesehatan, Itu yang paling terutama pakai masker, nah, itu. karena keterjangkitan kita itu terutama kalau secara langsung dari misalnya dari percikan dan juga udara. Dengan masker ini paling tidak tersaring sekian persen wabah-wabah atau virus-virus. Virus ini sesuatu yang tidak terlihat tapi ada. Makanya saya sering mengatakan hati-hati karena pandemi COVID-19 ini ada dan nyata di tengah-tengah kita, Betul. di sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Demikian Tribuners, bincang-bincang eksklusif kami dengan Bupati Kuningan, Bapak Haji Acep Purnama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.